Bismillahirrahmanirrahim. Akirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhiyyin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa awwalu man amana bihi minar rijali Abu Bakrin sahibul ghari was siddiqiyah. Wa awwalu man, orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi pertama kali diutus menjadi seorang rasul, walamma kamula lahu sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau berusia 40 tahun, beliau diutus oleh Allah, ba'atsahullahu ta'ala lil alamin, untuk seluruh alam. Beliau berdakwah dan berimanlah. Wa awwalu man amana bihi minar rijal, dari golongan laki-laki, seorang sahabat Nabi, yaitu Abu Bakrin sahibul ghar, Abu Bakar. Kalangan laki-laki dewasa yang pertama kali beriman adalah Abu Bakar. Beliaulah sang penghuni gua, sahibul ghar, yaitu gua Thur. Adapun Abu Bakar, yang dimaksud rijal di sini orang yang sudah balik, yang merdeka. Abu Bakar itu nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah, menurut pendapat yang paling masyhur. Sahibul Ghor, beliau itu di sini disebutkan sebagai penghuni gua. Kenapa? Karena beliau adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang setia menemani Nabi, dan bahkan beliaulah yang menemani Nabi ketika Nabi akan hijrah ke Madinah, dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy untuk dibunuh dengan bayaran 100 unta bagi yang mendapatkan, yang membunuh berhasil menangkap Nabi. Yang menemani Nabi adalah Abu Bakar, bahkan hingga ke Gua Sur, yang Gua Sur itu berada di Jabal, di sebuah gunung yang tinggi, berada di puncak gunung yang sangat terjal, gunung bebatuan. Bahkan ada sebagian riwayat mengatakan Abu Bakar itu menggendong Nabi menuju Gua Sur. Dan putri daripada Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, senantiasa mengirim perbekalan kepada Nabi dan Abu Bakar selama berada di Gua Sur tersebut. Selama berada di Gua Sur, yang bahkan satu hari bisa sampai 2 atau 3 kali naik turun gunung Sur. Bahkan saat itu Asma binti Abu Bakar, putri Abu Bakar, sedang hamil tua, sedang mengandung. Kandungannya kira-kira berusia 9 bulan. Itu jadi golongan atau dari golongan laki-laki dewasa yang pertama kali beriman adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu menurut pendapat yang paling masyhur. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan yang pertama kali beriman dari golongan laki-laki dewasa adalah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu pamannya Khadijah, saudaranya Khadijah. Beliau yang memberitahu Khadijah bahwa yang datang kepada Nabi ketika Nabi di Gua Hiro itu adalah Namus atau Jibril, yang sama datang kepada Isa dan juga sama datang kepada Musa. Wa minas sibyani Aliyun wa minan nisa'i Khadijatul lati thabbatallahu biha qalbahu wa waqah. Dan yang pertama kali beriman meyakini kebenaran Nabi dari golongan anak-anak adalah Ali, keponakannya Nabi. Wa minan nisa'i Khadijatul lati thabbatallah, dan dari golongan wanita siapa lagi kalau bukan kekasih Nabi, istri tercinta Nabi, sayyidatuna, ibu kita semua, Khadijatul Kubra, allati thabbatallahu biha qalbahu wa waqah. Khadijah yang telah diteguhkan dan dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telah dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara keseluruhan manusia, orang pertama kali beriman, mempercayai, meyakini kebenaran Nabi adalah Khadijah. Tidak ada seorang pun yang mendahului Nabi, hatta Abu Bakar. Jadi jika secara golongan anak-anak paling pertama kali beriman kepada Nabi adalah Ali. Dari golongan laki-laki dewasa adalah Abu Bakar. Dari golongan wanita dewasa, perempuan dewasa adalah
Khadijah. Tapi secara keseluruhan, secara mutlak, tanpa digolong-golong, orang yang pertama kali beriman kepada Nabi adalah Khadijah, istri Nabi sendiri. Karena memang Khadijah itu merupakan wanita yang taat, mengetahui tentang seluk-beluk Nabi, dan meyakini kesalehan Nabi, kebenaran Nabi. Ditambah diperkuat dengan apa yang telah dikatakan oleh Waraqah bin Naufal. Wa minal mawali Zaid bin Haritsah wa minal ariqa'i Bilalun alladhi 'azzabahu fillahi Umayyah. Adapun dari kalangan maula, wa minal mawali, maksudnya maula adalah budak. Jadi budak belian. Zaman dahulu ada istilahnya budak, manusia yang diperjualbelikan. Kalau saat ini ya mungkin masih ada secara kenyataan, walaupun secara konstitusi internasional sudah dilarang, tidak diperbolehkan ada jual beli manusia atau trafficking. Budak yang pertama kali beriman kepada Nabi adalah Zaid bin Haritsah, maula dari mantan budak. Maula itu mantan budak yang pertama kali beriman kepada Nabi adalah Zaid bin Haritsah. Jadi Zaid bin Haritsah itu merupakan anak pembantu Nabi yang kemudian bahkan diangkat anak oleh Nabi. Aslinya Zaid bin Haritsah bin Syarhabil bin Ka'ab al-Kalbi. Beliau adalah abid Nabi yang diperdekakan oleh Nabi dan diangkat anak oleh Nabi. Yang bahkan Zaid bin Haritsah inilah tidak ada seorang pun sahabat Nabi di dalam di antara para sahabat Nabi yang namanya langsung disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran kecuali Zaid bin Haritsah. Langsung nama Zaid, tidak memakai isyarat apa-apa, tetapi langsung dengan nama Zaid. Dan bahkan Zaid inilah nama yang sangat masyhur ketika kita sedang mengkaji ilmu nahwu, gramatika bahasa Arab. Seringkali menggunakan lapad Zaid. Nasoro Zaidun, nasortu Zaidan, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Zaid itu saking hebat, saking mulianya seorang Zaid. Wa minal ariqa'i, dan dari golongan budak yang pertama kali beriman adalah Bilal alladzi azzabahu fillah, seseorang yang disiksa karena beriman kepada Allah oleh siapa? Umayyah. Disiksa, diazab, disakiti oleh Umayyah, pemilik Bilal, Umayyah bin Khalaf. Summa aslama Utsman wa Sa'dun wa Sa'idun wa Talhatu wa ibnu Aufin wa ibnu ammatihi Sofiyah. Kemudian menyusullah keislaman Sayyidina Utsman bin Affan, lalu Sa'ad, dan kemudian Sa'id. Terlewat. Wa aulahu maulahu Abu Bakrin minal itqi ma aulah. Nah, Bilal tersebut adalah tadi asalnya merupakan abid dari Umayyah bin Khalaf, dan kemudian diambil alih, dibeli oleh Abu Bakar, diambil dari majikannya dan kemudian diperdekakan oleh Abu Bakar dengan harga yang sangat tinggi tentu saja, karena Umayyah tidak rela menyerahkan Bilal kepada orang lain, tapi karena tawaran tinggi dari Abu Bakar akhirnya dipasrahkan oleh Umayyah. Jadi Bilal itu disiksa karena keimanan beliau beriman kepada Nabi Muhammad, diketahui oleh majikannya Umayyah bin Khalaf, disiksa dan diketahui oleh Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar membelinya dengan harga tinggi dan kemudian diperdekakan oleh Abu Bakar. Tsumma aslama Utsman wa Sa'dun wa Sa'idun wa Talhatu wa ibnu Aufin wa ibnu ammatihi Sofiyah. Kemudian menyusullah keislaman daripada Utsman
Utsman. Lalu setelah Zaid bin Harisah masuk Islamlah Utsman bin Affan, sang Amirul Mukminin. Dan kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bin Malik Az-Zuhri. Dan kemudian beriman pula Sa'id. Jadi Sa'ad dengan Sa'id itu hampir sama namanya, hanya berbeda iya. Tapi beliau itu bukan adik kakak. Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Dan juga beriman pula Tolhah bin Ubaidillah. Dan juga Ibnu Auf. Ibnu Auf itu namanya Abdurrahman bin Auf Al-Qurashi Az-Zuhri. Dan Ibnu Ammah, anak daripada bibinya. Bibi siapa? Bibi Nabi, yaitu Sofiyah binti Abdul Muttalib. Jadi saudaranya Ali. Wa ghairuhum mimman anhalahus siddiqu rahiqat tasdiqi sawasaqo. Dan sejumlah orang yang diberikan minuman, diajak masuk Islam maksudnya oleh As-Siddiq dengan minuman kelezatan keimanan. Ini bahasa balagoh, bahasa sastra. Diberikan minuman dalam arti diajak untuk menuju pada keselamatan, pada kesegaran, pada keindahan, yaitu agama Islam. Dan mereka meminumnya dengan minuman yang lezat tersebut, menerima Islam maksudnya. Wa ma zalat ibadatuhu sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi makhfiyah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya tidak henti-hentinya, terus-menerus beribadah, ibadatuhu secara makhfiyatan, secara diam-diam. Hatta unzilat alaihi fasda' bima tu'maru fajahara binu'il khalqi ilallah, hingga turunkan kepadanya ayat, maka sampaikanlah olehmu secara terbuka apa yang diperintahkan. Fasda' bima tu'mar, itu dalam Al-Quran. Wa'rid anil musyrikin, kalau tidak salah ayat kelanjutannya seperti itu. Fasda bima tu'mar wa'rid anil musyrikin. Maka kemudian setelah turun ayat tersebut, bergegaslah Nabi Muhammad SAW mengajak manusia agar kembali kepada Allah secara terang-terangan. Walam yab'ud minhu qaumuhu hatta ba'alihatahum wa amar bihafdi ma siwal wahdaniyah. Nabi Muhammad tidaklah walam yab'ud, tidak dijauhkan, tidak diasingkan oleh kaumnya hingga ia menyerang Tuhan-Tuhan mereka. Maksudnya beliau mencela Tuhan-Tuhan mereka yang memang penuh dengan kecelaan, penuh dengan kekurangan, sifat-sifat kehinaan, dan memerintahkan mereka agar menolak apapun selain wa amaro birof lima siwal wahdaniyah, selain daripada pengesaan kepada Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Dia Tuhan yang Maha Esa, Allah yang satu. Jadi Nabi Muhammad datang berdakwah agama yang berdasarkan Tuhan yang Maha Esa, yang benar-benar Dialah yang menciptakan seluruh alam, yang paling berhak, paling pantas untuk diibadahi. Fatajarra'u ala mubarazatihi bil adawati wa adza. Ujian terhadap maka mereka pun mulai berani menunjukkan permusuhan dan juga menyakiti Nabi Muhammad SAW. Bil adawah wa adza, menyakiti Nabi. Washtadda 'alal muslimin al bala'u fahajaru fi sanati 5 ila nahiyatin Najashiyah. Ujian terhadap kaum muslimin semakin bertambah sehingga pada tahun kelima kenabian, fi sanati 5 ila nahiyatin Najashiyah, berhijrahlah mereka, beberapa kaum muslimin, meminta perlindungan dari Raja Najasyi.